Wano Kuni. Ya, Wano merupakan tempat yang bisa dibilang sangat penting dalam cerita One Piece. Kurang lebih dari 20 tahun yang lalu, Kozuki Toki datang ke masa depan untuk mencari negeri Wano. Namun sayangnya semua itu belum dijelaskan oleh Oda Sensei baik di manga ataupun animenya. Alasan kuat kenapa Kozuki Toki jauh-jauh datang dari masa 800 tahun yang lalu hanya untuk mencari negeri Wano. Ya, belum ada jawaban yang pasti mengenai hal ini. Namun yang jelas Toki hanya mengatakan bahwa dia ingin datang ke negeri Wano karena negeri Wano adalah kampung halaman dari kedua orang tuanya. Dan sampai kemudian Toki berhasil menemukan negeri Wano dan bertemu dengan sosok Kozuki Oden yang merupakan keluarga keturunan dari klan Kozuki. Dan dari sini muncul sebuah pertanyaan besar, apakah mungkin tujuan Toki hanya sesimpel itu? Datang dari masa 800 tahun yang lalu hanya untuk melihat kampung halaman kedua orang tuanya. Nah, jika kita melihat nama asli dari Toki, yaitu Amatsuki Toki, memang Amatsuki merupakan salah satu dari 5 klan yang terdapat di negeri Wano. Namun dari kelima klan yang ada, klan Kozuki lah yang dikatakan sebagai klan yang memimpin negeri Wano sejak negeri Wano berdiri atau bisa dibilang ratusan tahun yang lalu. Namun selama itu negeri Wano menjadi negeri yang sangat tertutup, bahkan sampai ada aturan warga atau penduduk negeri Wano dilarang keluar dari negeri ini. Dan ini juga yang bisa menjadi alasan kuat kenapa Kozuki Oden ingin berpetualang ke luar negeri Wano, karena Oden merasa bosan dan tidak ada musuh yang kuat yang akan dia hadapi. Dan singkat cerita, keinginan Oden untuk berpetualang ke luar negeri Wano pun membawanya bertemu dengan sosok Shirohige dan Roger, sampai pada akhirnya Roger meminta bantuan kepada Shirohige untuk meminjamkan Oden agar membantunya mengungkap pesan dari teka-teki yang ada pada tulisan kuno Poneglyph. Karena seperti yang kita tahu, ketika itu hanya Oden lah yang bisa membaca tulisan kuno Poneglyph. Dan pada akhirnya petualangan mereka pun berhasil membawa bajak laut Goldie Roger memecahkan teka-teki yang selama ratusan tahun disembunyikan oleh pemerintah dunia. Namun sayangnya apa yang dicari oleh Roger selama ini belum bisa terwujud dengan satu alasan. Ya, menurut Silver Rayleigh, Roger dan kelompok bajak lautnya masih terlalu cepat untuk menemukan One Piece. Sehingga hal inilah yang menjadi alasan Oden menulis jurnal petualangannya yang menjadi item penting dalam Arc Wano kali ini. Ya, jurnal yang menjadi buku catatan petualangan harian Oden Kozuki, catatan yang dia tulis atas apa yang terjadi selama petualangannya. Artinya sudah jelas, informasi yang terdapat pada perjalanan petualangan Oden ini sangat penting sekali. Bahkan ada sebuah momen ketika Oden menulis ceritanya ini, Oden sambil mengatakan, "Kami telah mengetahui semuanya tentang abad kekosongan, tentang Klendi, tentang senjata kuno, dan mengetahui bahwa Wano dulunya pernah berhubungan dengan dunia luar." Nah, dari sini sudah jelas apa yang dikatakan oleh Oden Kozuki tentang Wano Kuni yang pernah berhubungan dengan dunia luar, menandakan bahwa negeri Wano dulunya bukanlah negeri yang tertutup. Itu sebabnya kenapa Oden sangat ingin membuka negeri Wano. Dan apa yang dikatakan oleh Hiyori kepada Orochi pada manga One Piece chapter 1044, bahwa ayahnya dulu ingin membuka perbatasan negeri Wano dan membuat negeri Wano menjadi negeri yang terbuka. Namun semua itu harus terhalang oleh ulah Orochi dan Kaido. Ya, awalnya Orochi akan mengabulkan permintaan Oden untuk membuat negeri Wano lepas dari penjajahan yang dilakukan oleh Orochi dan Kaido. Bahkan Oden pun sampai memikul beban dan penderitaan demi melindungi para penduduk negeri Wano. Hiyori juga mengatakan bahwa dia selalu tersenyum dengan beban yang dia pikul. Nah, sebenarnya kemunculan Hiyori pada manga One Piece chapter 1044 yang bersamaan dengan bangkitnya kekuatan Gear 5 milik Luffy dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting. Namun padahal kemunculan Hiyori pada manga One Piece chapter 1044 menjadi sebuah petunjuk kalau Joy Boy dan negeri Wano memiliki sebuah koneksi. Selain itu, kedatangan Kaido ke negeri Wano pun pastinya bukan tanpa sebab. Kenapa Kaido ini lebih memilih negeri Wano jika dibandingkan dengan tempat atau negara lainnya yang ada di dunia One Piece? Padahal sudah jelas negeri Wano menjadi negeri yang sangat sulit untuk diakses. Bukankah hal ini akan mempersulit Kaido dan para anak buahnya untuk menyuplai senjata ke para suppliernya, bukan? Karena tidak ada yang namanya tol laut. Atau justru ada sesuatu hal lain yang Kaido ketahui mengenai negeri Wano, yaitu tentang kemunculan Joy Boy di negeri Wano.
Karena seperti yang kita tahu, ketika pertempuran besar di Marineford, Kaido ini akan menyusul Shirohige ke Marineford. Namun hal ini dicegah oleh Akagami no Seng. Dan bisa jadi, Seng mungkin menjanjikan hal ini kepada Kaido. Dan itu sebabnya kenapa Kaido juga pernah mengatakan bahwa Luffy bukanlah sosok Joy Boy. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa ada kemungkinan besar Joy Boy memiliki koneksi yang kuat dengan klan Kozuki. Hal ini dikarenakan ada banyak poneglyph yang berisikan tentang kisah Joy Boy dan bagaimana kemudian poneglyph tersebut disimpan. Bahkan Roger pun sampai meneteskan air mata dan tertawa ketika mengetahui pesan yang dituliskan oleh Joy Boy yang ada di Pulau Locktail. Di sisi lain, kedatangan Zunisa ke negeri Wano pun semakin memperkuat jika negeri Wano memang ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi pada abad kekosongan atau Void Century. Hal ini juga seperti apa yang pernah dikatakan oleh Zunisa kepada Momonosuke dengan sangat tegas bahwa Luffy mewarisi tekad dari Joy Boy. Bahkan dialah Joy Boy baru yang selama ini dinantikan. Itu sebabnya kenapa Oda Sensei memunculkan Hiyori di chapter 1044 bisa menjadi sebuah clue yang sangat penting. Karena Kozuki Oden sangat berharap Joy Boy kembali. Dan bahkan dia menantikan serta menyambut dan berusaha membuka perbatasan negeri Wano. Selain itu, Oda Sensei juga sepertinya sengaja menghadirkan momen kemunculan Hiyori tersebut pada manga One Piece chapter 1044 untuk mengingat kembali tentang sosok Joy Boy dan apa perannya di dunia One Piece. Dan juga semua sejarah dan informasi tentang Joy Boy yang tertulis di batu poneglyph bisa terwujud berkat jasa dari klan Kozuki. Tentunya ada alasan jelas juga mengapa kemudian koneksi antara Joy Boy dan klan Kozuki bisa terjalin, di mana diyakini Zunisa lah yang bisa menjelaskan semua ini. Artinya, Hiyori dan Momonosuke harus membantu dan meneruskan apa yang menjadi janji dari kedua orang tua mereka sebelumnya. Ya, Oden dan Toki sangat menantikan kemunculan Joy Boy. Mereka menganggap bahwa Joy Boy akan tiba dalam waktu dekat. Mereka pun beranggapan bahwa untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi tugas dari Joy Boy, maka Joy Boy perlu bantuan. Sayangnya Toki dan Oden tidak bisa mewujudkan hal tersebut. Dan inilah yang bisa menjadi alasan kuat kenapa Oden bisa mengetahui tentang sosok yang akan membawa perubahan besar di masa 20 tahun yang akan datang. Karena Toki dan Oden memang mengetahui bahwa Joy Boy akan muncul di negeri Wano. Jadi alasan kenapa Toki datang ke negeri Wano dari masa 800 tahun yang lalu bukan semata-mata hanya untuk mencari kampung halaman kedua orang tuanya, melainkan ada misi yang harus diselesaikan, yaitu bertemu dengan sosok Joy Boy dan merebut kembali tahta yang saat ini dipegang oleh pemerintah dunia. Nah, jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.